Assalamualaikum warahmatullahi. Kita balik lagi di Ruko Rumah Coding. Lanjut di pembelajaran tentang Unity 3D untuk text overlay. Apa maksudnya text overlay? Ini adalah kita ingin menambahkan UI text. Biasanya kalau di game itu kan ada skor ya, ada informasi atribut game lainnya yang sifatnya itu tidak 3D, tapi sifatnya menempel di overlay ya, overlay mengikuti layarnya. Nah, yang kita lakukan bagaimana? Kita ikuti di tutorial berikut ini. Baik, ini kan sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Ini saya sudah punya beberapa objek dasar yang bisa kita sudah berinteraksi, kita bisa interaksi keyboard, bisa interaksi mouse, kemudian bisa mengontrol objek lain dengan interaksi tersebut ya. Nah, di sini ya, ini kapsul ini dia punya script interaksi kapsul. Ketika diklik objeknya, maka cube yang merah itu akan bergeser. Scriptnya ada di sini untuk yang interaksi kapsul seperti ini ya. Kemudian untuk yang cube itu juga punya script. Dia di awal video yang lain dia itu bisa sebagai membaca input pemainnya ini. Jadi kalau di input nama pemain di sini, maka nanti akan ditampilkan di konsol. Di sini konsolnya ya. Oke, begitu untuk sekilas tentang apa yang sudah kita bangun di sini. Berikutnya yang kita butuhkan, karena saya mau menambahkan teks di sini, saya harus ubah dulu supaya tab game ini terpisah dari scene-nya. Ini saya drag aja, kemudian saya geser ke kanan. Udah. Ini memudahkan saya untuk melihat tampilan dari kamera. Kameranya saya setting, saya putar sedikit ya, saya naikkan ke atas tadi. Saya turunkan ke sini, geser sedemikian rupa, saya putar supaya sudut pandangnya pas. Ini. Nah, oke, begini ya. Dah itu. Nah, berikutnya saya harus menambahkan di sini kita bisa nambah UI, pilih ke UI, kemudian pilih yang teks. Nah, gitu. Anda perhatikan kalau di scene, maka teksnya ini gede banget. Tuh, besar sekali. Tapi ketika di tampilan kameranya, teksnya kecil di sini. Nah, settingnya kemana? Itu jangan khawatir. Ini bisa kita manipulasi dulu teksnya supaya ukurannya itu sesuai ya. Anda bisa beralih, tapi pastikan dulu milih teksnya di sini. Pilih teks, maka lihat ke inspektornya. Di sini ada bagian teksnya. Untuk teksnya ini bisa kita ganti, misalnya teks di sini. Nah, kita ubah, maka nanti dia akan render di bagian sini. Kemudian fontnya bisa diganti juga. Font yang kita gunakan untuk Unity ini harus menggunakan font yang memang ditaruh di sebagai aset. Nah, kalau defaultnya kan Arial, itu karena kita nggak punya aset font, maka udah kita pakai Arial aja dulu. Kemudian ukurannya Anda bisa bereksperimen sini. Misalnya saya besarkan 30. Itu hilang ya. Hilang karena dia ukuran 30 itu akhirnya agak eksperimennya trial dan error. Saya kembalikan 14. Nah, supaya tidak ribet dengan ukuran font size-nya, Anda pilih yang best fit ini. Ini dicek aja, centang. Ting. Nah, maka dia akan mengatur sendiri ukuran teksnya. Kemudian ada alignment juga bisa Anda mainkan. Alignmentnya mau di kanan, tengah, ada di tengah ya. Untuk teksnya itu. Warna juga bisa disetting. Kita pilih warna hijau aja.
supaya agak terang gitu ya. Saya pakai tengah untuk ininya. Kalau kita align geometri tidak kelihatan ya efeknya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ini anchor, rectangle transform anchor-nya ini loh. Ini Anda bisa main-main di sini, pilihannya anchor itu defaultnya kan di tengah. Kita bisa misalnya mau posisinya ada di kiri bawah. Gini. Itu sebenarnya adalah untuk mengatur posisi posisi teks relatif terhadap kanvasnya ini. Jadi ketika kita menambahkan teks, maka dia otomatis ada kanvas di situ. Kanvasnya ini menentukan kalau kanvas itu sifatnya dia posisi relatif terhadap word space, sedangkan untuk teks itu sebagai childnya kanvas, maka dia akan punya posisi terhadap kanvasnya, bukan terhadap wordnya ya. Sehingga teks ini kalau kita posisikan ini, teksnya kan ada di sini, ada di kiri bawah. Kalau saya ingin naikkan ke atas ya posisi Y-nya di sini yang kita ubah. Ini, klik drag, nah gini ya, turun bawah. Wait, ini saya naikkan lagi, terus saya ubah jadi 100. Nah ini tergantung dari anchornya di mana. Kalau anchornya, referensinya, titik referensinya di mana. Kalau di kiri bawah berarti titik 0,0-nya ada di bawah. Kalau ada di tengah begini berarti titik 0,0-nya ada di tengah gitu. Dan pilihan yang lainnya silahkan bereksperimen dengan ini. Jadi si teks itu mau saya taruh di coba digeser dulu. Saya pakai yang ini aja lah, biar tidak ribet. Kanan atas saja. Udah. Ini enak, ini jadikan 0. Geser dikit. Nah ini saya mau taruh atas. Terus X-nya saya geser agak ke tengah. Itu misalnya 300. Nah ini teksnya ada di sini. Kemudian width height-nya coba kita main dengan width height-nya. Dia tidak ngefek ke ininya ya. 160. Scale, kita coba scale. Nah, scale juga bisa kita mainkan misalnya di sini 2. Ini 2. 2. Udah, karena dia 2 dimensi begini. Efeknya scale nanti dia lebih blur ya. Saya balik 1. Rotasi juga bisa di sini. Oh, ini rotasinya kalau kita menghadap ke sana berarti sumbunya adalah sumbu Z. Ya, ini rotasi Z berarti di sini yang kita ubah. Nah, ini tuh sumbu Z ya, karena sudut pandang kita itu sedang lurus sejajar terhadap sumbu Z. Ini sumbu Z-nya. Oke. Ini kita kembalikan ke 0. Deh. Minimum size-nya digedein biar agak besar ya. Misalnya 20, 14 ya. Ini agak max size-nya kita pakai 80 misalnya. Atau kalau nggak mau ya udah main di sini aja lah 20. Nah digedein gitu misalnya 28. Kalau 28 hilang, dia itu ada di biasanya geser ininya 0. Anchornya ditengahkan dulu. Atau biasanya itu teksnya terlalu besar. Ini ya, balikin 20. Nah, ini. Anchor atas lah, tengah enaknya 0. Nah, gini. Udah 20, misalnya 24 gimana? Oke, udah pakai ini aja ukurannya ya. Udah.
Ini udah berhasil menambahkan teks. Berikutnya teks ini mau kita bikin dinamis, maksudnya kita ingin ketika interaksi dengan kapsul ini aturnya adalah ketika saya klik kanan, tengah, atau kiri, maka teksnya akan berubah. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke scriptnya kapsul. Nih kapsul ya. Nih masuk ke interaksi kapsul. Kita tambahkan public text saya. Ini ya. Nah, kalau kita save, kemudian balik ke sini, maka kompilasi terjadi error kan? Ini error di bawah sini. Jangan khawatir, balik lagi ke scriptnya, tambahin dulu using Unity Engine .UI. Nah, dia butuh library ini. Nah, kita save, balik lagi ke Unity, recompile, kompilasi ulang, dah aman. Nah, berikutnya kita sudah punya teks saya, itu adalah kita mau mengontrol siapa, itu target teksnya yang akan kita buat dinamis, dikontrol oleh kapsul. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita geser ke sini. Nah, di sini kan tadi di informasi teksnya itu kan ada di konsol. Sekarang kita ubah supaya ke teks saya titik teks sama dengan, nah gitu. Jadi penampilan teksnya ada di bugnya, saya pindah ke teks saya. Ini kemudian begini, udah left, right, middle. Nah, selesai. Save. Kemudian kembali ke sini. Perhatikan, kalau kita eksekusi. Nah, ini ya, kita lihat di sini ya. Maka ketika kita klik kanan, nah, ada error. Ada error. Maksudnya apa? Objek referensinya belum dipasangkan. Saya klik lagi, objek errornya adalah referensi objeknya belum ada. Kita balik, matikan dulu. Ternyata kita lihat kasih kapsulnya ini, teks saya itu ternyata masih none, belum terhubung dengan siapa-siapa. Udah klik aja yang lingkaran ini, klik, pilih yang teks yang sudah kita bikin tadi dulu. Udah kan, terkirim, udah referensinya udah nempel. Kita play ulang. Kita coba klik kanan. Nah, press left. Kemudian yang tengah. Anda perhatikan, tadi teksnya kan lengkap ya. Press left click, press left, right click, middle click. Kenapa itu? Nah, penyebabnya adalah karena width kita, lebar dari teksnya itu cuma 160 pixel. Sehingga efeknya adalah ketika di play, ya nggak nutut, tidak mencukupi teks yang ditampilkan. Akhirnya dia diurap, tapi setting urapnya ini di bawah nih, dia diurap ke bawah gitu penampilannya. Vertical overflow-nya juga truncate. Udah, supaya mengatasi itu, ini diperbesar aja, misalnya 480 panjangnya ya, 480. Kemudian tingginya kita perbesar juga 50. Nah, supaya kita bisa lihat semuanya. Kalau misalnya wrap, dia masih bisa menampilkan semua baris-baris teksnya. Oke, kita coba lagi eksekusi. Udah jalan, klik. Nah, press left click, press middle click, press right click. Ya, begitu untuk menampilkan teks overlay yang sifatnya dinamis. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.